Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Dan kita saling mendoakan kita semua baik-baik dan sehat-sehat selalu di dalam Tuhan. Amin. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan, dulu, sekarang, maupun yang akan datang, maupun selama-lamanya. Karena kami tahu Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pencerahan kepada kami Tuhan, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti, merangkul firman-Mu, dan juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Engkau sendiri mempermudah saya untuk menyampaikan firman-Mu dan mempermudah setiap pemirsa untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu, Engkau saja yang tuntun Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian yang selama ini sudah mengikuti program ini saudara. Dan saya harap program ini dapat membantu saudara dimanapun saudara berada. Sore hari ini saya akan bicara yaitu bagaimana kita dapat menarik perhatian Tuhan. Ini sangat menarik sekali ya. Karena belum lama ini dan saya lihat belum lama ini saya melayat saudara saya yang meninggal. Dan ada beberapa orang di situ mengatakan kesiannya dia. Dia hanya beneran saudara. Maksudnya hanya dapat, mereka bilang, aduh kesian ya katanya, ini petinya nih yang paling murah. Saya juga nggak tahu gimana mereka tahu juga. Dan ada juga yang mengatakan, ya kesian cuma ada satu karangan bunga. Itu benar-benar cuma ada satu karangan bunga, ya, yang bunda ditulis daripada 3 nama keluarga. Dan hanya sedikit kacang, hanya sedikit yaitu air, saya juga nggak tahu air apa kecil-kecil, dan yaitu teh kotak kecil. Dan saya katakan kepada sepupu saya bilang gila ya, saya bilang dari kita lahir sampai kita mati kita membutuhkan uang ya, karena kita harus membayar kuburan, kita harus membayar segala sesuatu. Makanya saya bilang dari kita lahir dalam dunia ini sampai kita mati itu kita membutuhkan uang, segala sesuatu kayaknya butuh uang, yaitu tujuan hidup kebanyakan orang adalah mengumpulkan uang sehingga mereka boleh hidup nyaman, bahagia, dan kalau bisa pensiun secepat mungkin. Itu tujuan daripada setiap manusia. Dan tanpa kita sadari, yaitu gimana kalau kita lihat sebegini jauh sebetulnya, yaitu gimana Pak uang itu menguasai kehidupan kita. Dan kita juga yaitu sangat ketakutan kalau kita sampai nggak ada uang atau sampai jatuh miskin dan sama sekali nggak punya uang ya. Dan memang benar, yaitu yang ini saya anjurkan kepada saudara, yaitu bukan berarti terus kita seenaknya, ada Tuhan seenaknya aja. Tidak saudara ya. Memang benar yaitu kita harus memang bijaksana mengatur keuangan kita dan berinvestasi dengan bijak. Sehingga kita dapat yaitu mendukung kerajaan Tuhan dan juga kita tetap berkecukupan di dalam sesuai dengan berkat-berkatnya Dia. Amin saudara. Tapi saya mau ngajak saudara, mari kita lihat apa yang Yesus katakan mengenai keuangan ini. Ini sangat menarik sekali buat saya, yaitu di Markus 12:41 dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Di sini kalau 2 peser yaitu pada zaman itu merupakan yaitu koin yang paling terkecil yang pernah dibuat selama yaitu keuangan daripada orang Israel lah. Jadi yaitu 2 peser itu koin yang paling kecil, maksudnya uang logam yang paling kecil yang pernah dibuat. Dan masing-masing itu bernilai 1/100 dinar. Bisa saudara bayangin, jadi kayak ibarat kita tuh cuma 1 rupiah aja ya, benar nggak? Dulu kita pernah ada 1 rupiah gitu ya, masing-masing bernilai sekitar 1/100 dinar, yaitu atau setara, artinya nilainya itu setara dengan hanya 5 menit seorang budak bekerja. Dan saudara bisa bayangkan itu upah yang sangat minimum. Jadi sebetulnya apa yang wanita ini miliki udah nggak ada artinya, benar? Maka dipanggilnya, yaitu ayat 43, dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada yaitu semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya,
tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi kita pasti ya pada saat itu, kalau kita bisa bayangkan bagaimana baik Allah pada zaman itu dengan banyaknya orang, yaitu dari berbagai tempat, dari berbagai kelas atau maupun yang kaya atau yang miskin, di situ pasti banyak orang. Di situ juga pasti ada para pemimpin yang kaya ataupun orang-orang Farisi yang kaya yang pada hari itu datang ke Bait Allah. Dan mereka udah pasti yaitu kalau mereka datang, mereka pasti memberikan persembahan mereka. Kita juga bisa bayangkan ya, beberapa daripada mereka kalau melihat yaitu janda miskin ini, mereka juga bisa melewati janda miskin ini begitu saja ya. Tetapi janda miskin ini yaitu tidak terpengaruh oleh mereka semua. Dia tetap berjalan di tengah-tengah mereka dan memberikan persembahannya yaitu kepada Bait Allah tersebut. Dan kalau saudara mau tahu lebih jauh lagi, yaitu dalam budaya itu, seorang janda miskin itu sama sekali itu nggak dihargai, apalagi dihormati. Itu sama sekali mereka dianggap yaitu bahkan menyusahkan orang lain, yaitu karena keluarganya harus mendukung mereka, ataupun yaitu negara itu harus mendukung mereka. Jadi benar-benar seorang janda miskin itu benar-benar nggak dihargai, apalagi buat apa dihormati, karena mereka menyusahkan yaitu keluarga mereka. Jadi bisa aja kalau saya pikir mungkin aja janda ini yaitu tidak mengharapkan orang memperhatikan dia, yaitu apalagi pemberian dia. Karena saudara bisa bayangkan kalau saudara dikucilkan, yaitu umpamanya waktu sekolah, kalau anak itu dikucilkan pasti dia malas ke sekolah. Kalau dia ke sekolah pun dia harap temennya nggak memperhatikan dia atau sehingga orang-orang nggak bully dia atau mencemooh dia. Dan begitu juga saya pikir janda ini merasakan demikian. Dengan harapan orang nggak memperhatikan dia, apalagi memperhatikan persembahannya dia. Namun Yesus yaitu luar biasanya. Yesus memperhatikan dia, bahkan Yesus melihat persembahan dia. Itu luar biasa ya Tuhan kita ya. Sampai saking kagumnya dia, sampai dia memanggil yaitu murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang wanita ini lakukan. Di dalam Mazmur 146 ayat 9 juga dikatakan, Tuhan menjaga orang-orang asing. Artinya orang-orang asing bisa aja orang yang bukan non-Yahudi, ya, ataupun dikatakan anak yatim dan janda-janda ditegakkannya kembali. Jadi dengan lain kata di sini, meskipun orang nggak memperhatikan yaitu janda-janda ini, meskipun orang nggak memperhatikan yaitu anak-anak yatim piatu, dikatakan kita nggak usah takut karena dikatakan Tuhan menegakkannya kembali. Yaitu seperti buluh terkulai, udah nggak ada harapan, orang nggak perhatikan dia. Tapi di sini Tuhan mengatakan saudara nggak usah khawatir, karena Tuhan sendiri yang meneguhkan dan menegakkan saudara kembali. Ya, dan janda ini memberikan dikatakan sedikit uang terakhir yang dimilikinya ke dalam kotak persembahan tersebut. Perkataan di sini yaitu kalau saya bilang terakhir itu benar-benar terakhir. Seringkali yaitu terakhirnya kita bukan terakhir, saudara, benar nggak? Terakhir kita, oh di rumah saya masih ada celengan saya, yaitu oh saya ada masih sedikit uang saya. Ini uang saya terakhir buat saya dipersembahkan. Karena kita jatahin, yaitu saya harus memberi berapa. Tetapi wanita ini benar-benar terakhir. Makanya Yesus mengatakan, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi artinya dia nggak ada celengan di rumah dan apalagi deposito. Pasti saya percaya dia nggak ada deposito atau uang tabungan. Benar nggak ya? Dan bisa saja yaitu orang bisa saja melihat tindakan wanita ini, kalau menurut saya ya, ini sekali lagi menurut saya. Orang bisa berpikir, yaitu buat apa kamu memberi? Yaitu mengapa kamu harus memberi kepada rumah Tuhan? Kenapa kamu nggak ngurusin diri kamu aja buat makan? Bisa aja orang mengatakan demikian. Ya, apalagi bisa aja orang mengatakan, kenapa kamu harus kasih ke rumah Tuhan? Kamu berkekurangan. Kamu kenapa nggak beri makanan kamu kepada orang yang lebih miskin dari kamu yang hari itu belum makan? Bisa nggak orang mengatakan demikian? Bisa aja. Dan juga bisa aja pemberiannya tersebut sama sekali nggak orang pikir kalau orang yang memberi banyak, ya cuma duit segitu, buat apa kamu beri kepada Tuhan? Nggak usah beri kepada Tuhan. Sebetulnya pikiran-pikiran seperti ini yaitu yang sering kali menghambat yaitu pemberian kita orang, saudara. Saya ketemu beberapa orang, mereka mengatakan, saya bilang, oh saya sebetulnya nggak nanya mengenai keuangan mereka sama sekali, tapi mereka memberitahu saya, oh daripada saya beri sedikit-sedikit lebih baik saya kumpulin, nanti kalau sudah banyak saya beri kepada Tuhan. Tapi sekarang
Saya kumpulin aja sedikit demi sedikit. Kan malu, dia bilang kalau cuman kasih sedikit kan malu. Buat apa ya susah-susah. Apalagi mereka pikir pemberian saya sedikit sedang gerejanya begitu besar udahan. Dia pikir ya itu buat apa ya itu saya beri, saya nggak beri. Toh itu nggak pengaruh apa-apa untuk gereja yang udah besar seperti ini. Tapi disitulah sebetulnya yaitu kesalahan kita. Kita lupa bahwa waktu kita memberi itu kita bukan memberi kepada gereja, memang melalui gereja, yaitu dan juga memang yaitu barangkali melalui pekerjaan Tuhan yang lainnya memang, tapi kita lupa pada saat itu kita sebetulnya sedang memberi kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Dan itu yang kita lupa. Dan kita juga lupa, yaitu saudara bisa bayangin nggak sih kalau Yesus duduk di depan saudara, berapa besar yang kita mau kasih? Ini bukan sesuatu apa-apa, cuman coba kalau kita pikirkan, yaitu kalau Yesus benar-benar, yaitu duduk, atau Yesus yang membawa kantong kolektor tersebut, kayaknya Yesus yang mengemis-ngemis ya. Sebetulnya kita seharusnya datang kepada Yesus, benar nggak? Bukan Yesus yang datang dengan kantong kolektor minta kepada saudara untuk diberi atau kita memberi dengan baik. Itu sesuatu membuat saya pikir, aduh kita keterlaluan, benar-benar keterlaluan sih. Benar nggak ya? Dan saya bisa bayangkan kalau setiap hari Minggu Yesus berada di situ, duduk di tempat itu, dan melihat pemberian kita. Bisa saudara bayangin nggak sih? Sedangkan yaitu apa yang kita lakukan? Yaitu kita memberi, bagaimana pemberian kita. Benar nggak ya? Karena saya percaya yaitu kalau kita umpamanya, saya percaya janda ini yaitu memberi dengan benar-benar ucapan syukur dari dalam hatinya, benar-benar yaitu berterima kasih kepada Tuhan. Dan seharusnya itu yang kita lakukan ya. Kita benar-benar mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena yaitu selama itu, atau selama umpamanya saya udah berapa puluh tahun, pelindungannya dia di atas kita, kekuatan di atas kita, kesehatan yang kita nikmati, berkat-berkat yang kita nikmati, segala pertolongan yang kita nikmati. Pasti kita akan memberi yang terbaik. Coba kalau saudara pikir ya, umpamanya saya di sini umpamanya sama Julian umpamanya ya, karena dia yang merekam umpamanya, benar nggak? Setiap kali dia harus melakukan, setiap kali melakukan. Saya pikir, wah Julian baik ya, saya pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk Julian, bukan? Benar nggak? Karena saya benar-benar yaitu berterima kasih kepada dia, dari sebab itu dia memberikan yang terbaik kepada saya. Benar nggak? Karena dia selalu yaitu membantu saya, umpamanya, ngerekam, yaitu dia selalu membantu saya. Saya bilang, terima kasih ya, gitu. Karena saya mengucap syukur, yaitu ada orang yang mau membantu saya, dari sebab itu saya bilang, oke, Julian, thank you ya, kamu tuh udah sabar setiap kali, umpamanya kamu ngerekam untuk saya, setiap kali kamu membantu saya. Dan saya pasti pikirkan, apa juga yang saya bisa berikan yang terbaik buat Julian. Dan bukan apa yang saya suka, ya kan nggak mungkin saya beri kepada Julian umpamanya, baju saya suka ini, saya kasih dia, ya nggak mungkin, ya benar nggak ya? Pasti saya akan memberikan yang terbaik. Saya tahu umpamanya, Julian sukanya warnanya orange umpamanya. Oke, saya berikan yaitu warnanya orange. Oke, saya pasti kan memberikan apa yang dia suka dan apa yang terbaik buat dia. Karena apa? Karena saya bersyukur dan saya berterima kasih ada orang yang mau membantu saya. Begitu juga, yaitu saya percaya ini janda miskin demikian juga memiliki hati yang ucapan syukur, yaitu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan terima kasihnya dia kepada Tuhan, yang seharusnya kita juga miliki itu. Apalagi kita tahu Yesus itu telah mati untuk kita, seharusnya kita memiliki rasa benar-benar bersyukur dan benar-benar berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan kalau kita lihat di sini yaitu uang 2 peser ini meskipun nggak ada artinya, tapi itu adalah pemberian yang terbesar yang wanita itu bisa berikan pada saat itu. Jadi ada artinya, ada harganya. Makanya Daud mengatakan di dalam 2 Samuel 24 ayat 24 dikatakan, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Jadi artinya apa? Jika pemberian saya itu nggak ada artinya bagi saya, apalagi bagi Tuhan. Bisa ikutin saya? Jika pemberian itu nggak ada artinya bagi saya, apalagi bagi Tuhan. Ya pasti nggak ada artinya, saudara. Kita nggak mungkin memberi kepada orang yang kita sayangi, kita kasihi, yang nggak ada artinya. Pasti nggak mungkin.
Kita pasti yaitu karena kita sayang dia atau kita mengasihi orang tersebut kepada anak kita aja, kepada orang tua kita. Kita kan nggak bakalan kasih sembarangan kepada anak atau orang tua kita. Nggak bakalan. Pasti saudara akan memberikan yang terbaik buat anak saudara. Umpamanya saudara nggak sekolah, yaitu, tapi saudara memberikan yang terbaik buat anak saudara. Saudara pokoknya dia banting tulang apa-apa, asal anaknya itu dapat sekolah. Benar nggak? Ada orang di tempat saya, dia nggak universitas, nggak apa-apa. Dia hanya seorang pembantu, tapi apa? Dia mengatakan, saya memberikan yang terbaik buat anak saya. Anaknya bisa masuk sekolah universitas. Waktu masuk ke rumah saya, dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis, dia nggak bisa hitung, nggak bisa apa-apa. Tapi dia bekerja keras supaya anak satu-satunya itu bisa masuk universitas. Dan saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga memberi yang terbaik. Amin. Dan saya percaya janda ini pasti, meskipun itu makanan yang terakhir atau uang untuk makan terakhir, itu Tuhan tidak membiarkan dia kelaparan. Karena apa? Karena yaitu saya ingat dengan cerita mengenai janda di Sarfat, yaitu dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 itu adalah masa kemarau. Yaitu perempuan itu menjawab kepada Nabi Elia, waktu Nabi Elia dia datang ke rumah dia bilang, oh tolong berikan saya yaitu buatin roti dan sedikit juga minum. Lalu janda ini mengatakan, demi Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara bisa bayangkan itu jadi sama seperti janda Sarfat, itu adalah yang terakhir yang mereka miliki. Tapi Nabi Elia itu menjawab bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Itu perkataan Nabi tersebut. Memang kita nggak ada Nabi, kita ada firman Tuhan yang menjanjikan kepada kita. Amin. Jadi janda Sarfat ini yaitu percaya apa yang Nabi Elia katakan. Dan seperti kita harus percaya apa yang firman Tuhan katakan. Memang kita nggak ada Nabi, tapi kita ada firman-Nya. Amin. Dan apa yang terjadi yaitu Tuhan mencukupi janda ini selama 3,5 tahun selama musim kering. Itu luar biasa. Yaitu tepung dalam tempayan itu nggak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan yaitu Nabi Elia. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini yaitu wanita ini memutuskan untuk percaya apa yang Elia katakan. Jadi sebetulnya saudara juga setiap hari kita harus mengambil keputusan sih. Yaitu kita mau percaya apa yang firman Tuhan katakan, atau kita melihat kekeringan kita, atau kita melihat kelaparan kita. Itu sama seperti janda itu. Dia mau percaya apa yang keadaan itu nyatakan, yaitu kekeringan dan kelaparan, atau dia mau percaya apa yang Nabi Elia itu katakan. Sama juga dengan kita. Ya, tapi kalau kita lihat wanita ini memilih itu apa yang Elia itu katakan. Bisa aja dia mendengar seorang nabi, tapi dia yang nggak tahu ini orang nih gimana gitu kan. Benar nggak ya? Tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada apa yang nabi itu katakan. Lalu dia mengurus, dia memberi terlebih dahulu yaitu kebutuhan daripada makanan Elia. Ya, terlebih dahulu daripada apa yang dibutuhkan dia sama anaknya. Saudara bisa bayangkan yaitu 3,5 tahun kelaparan. Jadi 3,5 tahun kali 365 itu 1.277 hari. Dengan tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit, dia bisa kasih makan 3 orang. Bisa dibayangkan nggak sih? Benar-benar nggak masuk akal kan? Benar-benar nggak masuk akal ya. Tapi saya bisa bayangkan yaitu Tuhan nggak langsung, itu lebih dari 100 kali lipat. Dibilang kalau kamu beri ada 30, 60 kali 100 kali lipat saudara diberikan. Kalau ini 1.277 kali, yaitu Tuhan memberikan kepada saudara. Dan saudara bisa bayangkan, yaitu bukan artinya Tuhan gitu langsung, ini dia yang salahnya kepada kita. Ya, orang mengharapkan, wah langsung ya, 1.277 hari gandum dan minyak. Wah artinya 1 gudang, dia langsung dapat. Enggak, dia nggak dapat 1 gudang, benar nggak? Tapi saudara bisa bayangkan setiap kali dia mau ambil tepungnya, dia mau ambil minyaknya, dikatakan buli-buli tidak berkurang. Ya, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang.
dan tempayannya, yaitu tepung dalam tempayan itu nggak habis. Artinya tempayannya sama segitu-segitu aja, buli-bulinya segitu-segitu aja. Cuman setiap hari waktu dia mau melakukan, yaitu hari ini saya mau makan, itu sudah dipenuhi kembali. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Dia hidup tuh dalam mujizat dari hari ke hari. Saudara, wah gimana ya? Luar biasa sih, sangat luar biasa ya. Masalahnya tuh yaitu kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Itu masalahnya dengan kita sih. Ya, saya ceritakan mamanya salah seorang daripada staf saya mengatakan, iya ya, ini kita sebetulnya udah berapa bulan ini nggak ngisi gas. Yaitu ini Ibu Cindy, dia mengatakan pada suaminya, saya udah berapa bulan ya sebetulnya kita tuh nggak isi gas ya. Terus saya gitu, suami bilang sama saya, bilang kayak gini, sebetulnya kita tuh udah berapa bulan nggak isi sama gas, tapi gasnya itu selalu cukup. Dan di situ kita lihat ya sebetulnya apa yang terjadi. Tuhan sendiri yang mencukupi, yaitu apa kebutuhan daripada orang tersebut. Benar nggak ya? Jadi kalau dulu bisa, sekarang pasti bisa, karena Tuhannya itu sama. Masalahnya ialah apa? Mari saudara, janganlah kita yaitu takut untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus berani untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Waktu kita memberi kepada Tuhan, yaitu melalui apapun, saudara bisa memberi kepada lewat gereja, atau pemberian saudara melalui penginjilan, saudara dukung penginjilan, saudara dukung pembangunan gereja, saudara dukung yatim piatu, saudara dukung pekerjaan Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan. Yaitu waktu kita mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan pun akan yaitu mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Saya percaya itu saudara ya. Dan saya percaya saudara tidak akan berkekurangan apapun secara jasmani ataupun kesehatan dan lain-lainnya. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Dan saudara waktu kita berdoa, itu saya mau saudara percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Jauh lebih sanggup daripada apa yang saudara bayangkan maupun pikirkan. Amin saudara. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami jika kami selama ini kurang percaya Tuhan. Tapi kami mau hari ini percaya dan terus percaya sepenuhnya Tuhan. Bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatunya. Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber daripada kekuatan kami. Engkau adalah sumber segala sesuatunya. Dari sebab itu Tuhan, dengan iman Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau sepenuhnya. Saya mau serahkan segala masalah saya kepada Engkau. Saya percaya Engkau sendiri membuka jalan dan memberikan jawaban yang terbaik di dalam segala sesuatu masalah dalam keluarga saya. Dan saya juga mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan saya, masa depan saya, anak-anak saya Tuhan, keluarga saya Tuhan, pekerjaan saya Tuhan, pelayanan saya, keuangan, kesehatan kepada Engkau. Karena saya tahu Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik dan saya terima yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa biarlah pintu surga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Biarlah berkat-berkat secara rohani, jasmani melimpahi kehidupan saudara. Kesehatan daripada Tuhan juga diberikan kepada saudara. Kedua tangan saudara diberkati oleh Tuhan untuk dapat menghasilkan penghasilan yang baik untuk mencukupi keluarga saudara. Dan biarlah kasih daripada Allah melingkupi saudara, damai sejahteranya juga tinggal diam dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sekali lagi, terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.